butuh berapa lama kita beralih ke medical and professional support. Jadi kami kan aku pikir aku bisa coba sendiri kok, aku coba bisa diet sendiri segala macam aku bisa sendiri. Tapi kapan saatnya aku mesti cari medical or professional support? Apakah aku ke dokter, konsultasi, atau aku ke ahli gizi, atau aku those things. Apa borderline-nya sebagai sinyal aku mesti cari support dari medis secara medis dan profesional. When is the time? Saya ingat saya pernah memeriksa juga seorang ibu yang dari Kalimantan Tengah yang berat badannya luar biasa saya, yang tidak menyadari kalau tiba-tiba jadi gemuk sampai nggak bisa bergerak. Jadi untuk ini bagaimana sih standarnya, kapan kita minta pertolongan? Agak susah juga kalau saya mengatakan satu standar ya, karena kita memang belum tahu, ini namanya juga prevention, jadi kita nggak tahu ini berbahaya apa enggak. Tapi semua orang bilang gemuk itu nggak bagus misalnya, tapi belum tentu kan gemuk nggak bagus. Nggak apa-apa gemuk asal kamu sehat ya. Jadi itu sebetulnya yang jadi konsep. Tetapi apabila sudah mulai ada gangguan-gangguan yang sifatnya fisik, seperti kalau jalan sesak, terus suka ada bengkak-bengkak, pergilah ke dokter. Ya, pergilah ke dokter dan minta untuk dicari apa penyebabnya. Jadi ini saya kira bisa jadi patokan kita untuk melihat ya. Lalu kalau untuk laboratorium periksa proteinurinya ada apa enggak. Karena pada mereka dengan obesitas itu laboratorium proteinuri juga menunjukkan beratnya ginjal dan jantung yang mengalami gangguan. Ya tapi itu kan ke dokter. Kalau dari kita cukup, aduh saya kalau jalan kok enggak. Kamu pernah nggak, Tiara pernah ngalamin sesak napas itu waktu belum nurunin berat badan? Pernah? Iya dok, karena kan saya ada gangguan jantung ya dok, IF. IF-nya dulu 30%, jadi memang kita jangankan berjalan ke kamar mandi aja rasanya kayak maraton gitu. Jadi memang kalau kata dokter jantung saya, naik 1 kilo 2 kilo tuh mendekati kematian. Pilihannya mau milih mati atau mau tetap hidup ngeliat anak-anak besar. Jadi dia kasih pilihan aku ke itu. Tapi itu juga aku nggak langsung diet karena pasti susah juga ngejalanin ini dok, susah banget. Iya benar-benar. Jadi ya sama sih juga merasakan sama yang Mbak Anita rasakan. Kayaknya sulit sekali menjalani ini. Cuma memang kalau dulu aku ada di titik yang udah capek banget. Jadi bener-bener menemukan titik terangnya di situ. Jadi ya udah konsisten aja, terus sabar. Lama-lama juga seperti itu. Tapi kalau untuk sesak napas sering pastinya waktu dulu. Oke. Yeah. Mas Agung? Iya, kalau sesak nafas dulu itu sebelum COVID, setiap batuk itu pasti sesak nafas dok. Setiap batuk itu pasti sesak nafas. Terus pasca COVID sempat kena juga. Nah ini yang nge-trigger, memang dulu aku udah gemuk ya. Cuman ini yang bikin Agung sampai gemuk banget itu sempat kena COVID. Terus after COVID itu yang sesak nafasnya tuh yang hampir lama hilangnya dok. Hampir 2 mingguan itu sesak nafas kayak gitu kayak berapa waktu itu Mas Agung? Kenapa dokter? Waktu COVID beratnya berapa? Itu juga udah, itulah kalau kata dokter kan dulu ada pasien dokter yang di Kalimantan nggak pernah ngaca, kalau saya nggak pernah nimbang dok, itu yang menjadi masalah. Jadi saya baru mulai diet jalan 2 bulan baru beli timbangan dan itu keluar angka 256, berarti kan saya kayaknya dulu lebih dari itu dok. Nah after COVID itu saya nggak tahu vitamin apa yang dikasihin sama tuh dokter gitu ya, itu nggak pernah kenyang dok. Bener apa yang kata dokter tadi, oh iya saya flashback, itu yang bikin saya tuh jadi malas gerak banget. Jadi tuh rasanya tuh lapar terus dok, lapar terus, jadi tuh makan nggak pernah berhenti, jadi akhirnya maunya abis makan nasi maunya makan lagi yang manis lagi, terus hajar terus gitu. Sampai di titik kayak ini udah harus udahan deh, ini udah nggak bisa kemana-mana, bawa kendaraan nggak bisa, kemana-mana susah, aktivitas susah, kayaknya udah ngeganggu semua, sampai udah pasrah. Orang tua ngomong kayaknya
Agung udahan aja deh kayaknya, maksudnya kayak udah nggak ada gunanya lagi di dunia gitu kan, kayak udah pasrah bener gitu. Itu saksi hidupnya masih ada orang tua saya gitu kan, kayak aduh nak, alhamdulillah kamu sekarang udah turun, udah bisa aktivitas lagi, udah bisa kemana-mana lagi, udah bisa ini sendiri. Karena memang ketakutan saya sebagai muslim, saya takut meninggal nyusahin orang banyak, Dok. Itu aja satu, Dok. Yang Bayangin aja kalau saya meninggal di angka 200. Jangan gitu, aku bisa nih. Ini overthinking saya dulu, makanya saya memulai diet. Karena memang banyak kan ya, kayak di berita-berita apa segala macem kayak gitu kan. Banyak yang obesitas itu kayak mungkin udah putus asa, udah putus asa, kayak udah deh, pasrah deh gitu, kayak harus nggak usah ngapa-ngapain lagi gitu kan. Yeah. Saya juga punya ketakutan itu, kayak waduh, sebagai muslim kain kafan gue segede apa ya nanti gitu. Ngomong gitu. Makanya itu kita memang sekarang pun banyak yang sudah menyiapkan itu dari sedini mungkin gitu kan, sudah menyiapkan. Kan nanti ketika nanti kita ya nggak ada umur kan gitu. Terus nanti gue bakalan ngerepotin orang banyak. Itu yang saya takutkan dulu, Dok. Itu, Dok, yang memulai saya itu. Terus yang ketiga, nanti kalau saya misalkan nggak ada, bakal jadi omongan tetangga ke keluarga saya. Malah jadi keluarga saya nih yang jadi diomongin lagi. Wah gila, itu jenazahnya berat banget kan begitu. Mungkin agak sedikit lucu, cuman ini relate dan banyak sudah terjadi di Indonesia gitu, Dok. Banyak mungkin kalau dokter searching, Kak Anita searching di YouTube, itu beritanya banyak banget. Dan alhamdulillahnya setelah saya konten, banyak banget ternyata, Dok, di luar sana orang-orang manusia dengan berat badan 200 kilo lebih yang bingung harus mulai dari mana. Seperti itu.